Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jeki Wijaya, NPM 221002005, Prodi Hukum dan Negara kelas D. Di sini saya akan membuat video presentasi yang berjudul Kaidah-kaidah Hukum Islam dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Irfin Yokim Pradika, MHI. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi. Prinsip dalam hukum Islam. Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prinsip hukum Islam ialah cita-cita yang menjadi pokok dasar dan landasan atau tumpuan hukum Islam. Adapun prinsip dalam hukum Islam antara lain: satu, meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contoh, orang yang sedang bepergian, sakit, dan dalam keadaan hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh melakukannya dengan duduk. 2. Sedikit pembebanan. Prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syarat yang diturunkan atau dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakannya, yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang dilembahnya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 101. Ayat tersebut menginstruksikan kepada manusia agar dapat menahan diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya. Misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan dan kemauan permasalahan itu dibacakan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran pada manusia. 3. Bertahap dan menetapkan hukum. Al-Quran diturunkan secara berangsur, bukan sekaligus, sebab mengingat potensi kemanusiaan yang sangat terbatas, hingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat lain diturunkan. 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Dalam penetapan hukum selalu didasarkan pada 3 seni pokok, yaitu 1. Hukum ditetapkan pada masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. B. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketetapannya. C. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat. 5. Mewujudkan keadilan. Manusia menurut pandangan Islam adalah sama baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum, tanpa ada melihat kepada tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan semaksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah itu sampai mendapat predikat takwa. Kaidah hukum Islam. Kata kaidah secara etimologi berarti asas. Adapun menurut As-Suyuti dalam Alkitab As-Sabah wa An-Nasarib, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kuli atau menyeluruh atau general law yang meliputi semua bagian macam-macam hukum Islam. 1. Kaidah asasiyah. Kaidah sesuatu atau perbuatan tergantung pada tujuannya. B. Adapun kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum. 3. Kemudaran itu harus dihilangkan. 4. Yang sudah diyakini tidak dapat dihapus oleh keraguan-raguan. 5. Kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Kaidah gairah asasiyah. Walaupun kedudukannya bukan sebagai kaidah asasiyah, namun keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam, karena para fuqaha sepakat akan kehujahan kaidah ini. Adapun kaidah gairah asasiyah ini ada sebanyak 40 kaidah yang dapat kita ketahui dalam Alkitab As-Sabah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dengan 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majal Akamil Adiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Azharka. Tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud atau tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Shatibi menyatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam atau maqasid syariah: 1. Memelihara agama. 2. Memelihara jiwa. 3. Memelihara akal. 4. Memelihara kehormatan. 5. Memelihara harta kekayaan. Demikian video presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.